Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, seluruh pelaku pengadaan di berbagai sektor, dimanapun Anda berada, baik pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, BLU, kecamatan, desa, dan dimanapun Anda berada, dan juga di seluruh dunia yang ingin belajar mengenai konten-konten edukasi di channel Procurement Channel Agus Arif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai e-book yang saya bagikan free, gratis, dan sambil menunggu proses penerbitan resmi dari penerbit buku, saya bagikan file PDF-nya sambil menunggu resminya, ya, sambil menunggu saya bagikan file PDF-nya. Inilah buku yang sangat pas Anda butuhkan untuk memitigasi atau bahkan mengelola berbagai macam potensi-potensi risiko di pengadaan barang jasa, yaitu buku yang berjudul Nexus Risiko 2050. Nexus Risiko 2050, sebuah peta jalan menuju pengadaan publik transdimensional. Buku ini berisi 220 peta risiko pengadaan barang jasa komprehensif sejak perencanaan sampai dengan eh, pembayaran. Ya, buku ini dikontribusikan untuk pemerintah Republik Indonesia dan ekosistem pengadaan barang jasa di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Tidak diperjualbelikan. Ya, rekan-rekan semuanya, buku ini cukup tebal. Totalnya ada 188 word, ya, kalau dijadikan buku benar ini bisa mampir 400 halaman, di mana buku ini benar-benar menceritakan 220 peta risiko. Anda bisa lihat di bagian sebelah kiri video ini, benar-benar totalnya 220, dan ini adalah edisi pertama, dan akan saya tambahkan lagi. Dari peta risiko yang disampaikan pada buku ini, diharapkan akan melahirkan puluhan bahkan ratusan buku-buku baru lainnya, ya, untuk memitigasi, untuk mencari solusi bersama atas segala macam isu-isu di terkait pengadaan barang jasa, ya. Inilah yang disebut sebagai Nexus 2050, rekan-rekan semuanya. Selamat datang di era pengadaan 5.0, sebuah era di mana batas-batas antara fisik dan digital, lokal dan global, serta manusia dan AI telah melebur menjadi satu realitas yang mulus. Nexus risiko 2050. Peta jalan menuju pengadaan publik transdimensional. Ini bukan sekedar buku, ini adalah portal menuju masa depan pengadaan publik yang melampaui imajinasi kita saat ini. Dalam karya ini kita akan menjelajahi landscape risiko yang kompleks dan multidimensi yang mencakup total 220 peta risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Peta risiko ini terbentang dari tahap perencanaan hingga pembayaran, memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam proses pengadaan publik di masa depan. Kerangka besar buku ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu risiko perencanaan 50 poin, risiko persiapan 50 poin, persiapan pengadaan, risiko persiapan pemilihan penyedia 50 poin, risiko pelaksanaan kontrak 70 poin, risiko pembayaran hasil kontrak 50 poin. Dengan setiap bagian tidak hanya mengidentifikasi risiko potensial, tapi juga menawarkan solusi mitigasi yang inovatif dan futuristik. Dari implementasi teknologi kuantum untuk analisis risiko hingga penggunaan AI empatik dalam negosiasi kontrak, buku ini memberikan pembaca melintasi frontier baru dalam manajemen risiko pengadaan. Sebenarnya awalnya karya ini direncanakan sebagai produk premium berbayar sebenarnya. Namun seiring dengan berpikirnya waktu, ya, evolusi pemikiran, ya, dan komitmen terhadap kemajuan Indonesia, saya memutuskan untuk menjadikan open source. Buku ini kini hadir sebagai hadiah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, gratis, tidak diperjualbelikan. Keputusan ini diambil dengan keyakinan bahwa pengetahuan dan wawasan tentang manajemen risiko dalam pengadaan publik harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dari praktisi pengadaan hingga pembuat kebijakan. Meski demikian, bagi Anda yang ingin menyelami kedalaman peta risiko ini lebih jauh, pintunya selalu terbuka.
Eksplorasi lebih lanjut dapat dilakukan oleh channel khusus yang akan membawa Anda ke dimensi pemahaman yang lebih mendalam. Ini mungkin mencakup workshop interaktif, konsultasi one-on-one, atau bahkan simulasi risiko penggunaan teknologi virtual reality atau perumusan peraturan-peraturan seperti yang sudah saya selesaikan untuk Polri bulan lalu, petunjuk teknis Polri terkait manajemen risiko di lingkungan Polri. Alhamdulillah sudah selesai minggu lalu dan kita tunggu reaksi dari institusi Polri untuk dibahas internal dan ditetapkan. Ini luar biasa. Setahu saya yang benar-benar institusi pemerintah yang merencanakan pengelolaan risiko secara serius, praktikal, implementatif itu adalah institusi Polri dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya ini harus diapresiasi. Dan bagi Anda yang ingin membutuhkannya, Anda bisa bisa eh, menghubungi saya ya di nomor yang sudah dibahas di sini ya di 085330686593, 085330686593. Saya akan meminta 30 jam eh, perencanaan soal kualitatif satu narasumber untuk bisa menyusunkan petunjuk teknis ini. Nexus risiko, Nexus risiko 2050 ya, 2050. Luar biasa bukan? Ya, ini tentang mengantisipasi masa depan, tapi juga tentang membentuknya. Dan memahami landscape risiko yang kompleks, kita dapat merancang sistem pengadaan yang lebih tangguh, adaptif, berdampak positif. Ya, buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih tangguh, adaptif, dan berdampak positif. Mengajak kita berpikir melampaui paradigma tradisional, mengeksplorasi interseksi antar teknologi canggih, keberlanjutan holistik, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks pengadaan publik. Setiap bab dalam buku ini tidak hanya menyajikan daftar risiko, tapi juga mengundang pembaca untuk melakukan refleksi kritis tentang implikasi etis, sosial, dan lingkungan dari suatu keputusan pengadaan. Kita akan menjelajahi bagaimana blockchain dalam dapat merevolusi transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana artificial intelligence dapat meningkatkan efisiensi sambil tetap menjaga integritas proses. Dan bagaimana model ekonomi sirkular dapat diintegrasikan ke dalam setiap aspek siklus pengadaan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya visioner ini. Rekan-rekan BMKG, LKPP, seluruh ekosistem pengadaan publik di Indonesia, kontribusi dan insight Anda telah memperkaya substansi buku ini. Kepada para pionir teknologi dan pemikir futuristik yang ide-idenya telah menginspirasi banyak konsep dalam buku ini, terima kasih atas visi Anda yang membantu kita semua melompati batasan-batasan konvensional. Selamat menjelajahi landscape risiko masa depan. Semoga karya ini menjadi kompas kuantum dalam perjalanan Anda menuju pengadaan publik yang lebih cerdas, adaptif, dan berdampak. Cerdas, adaptif, dan berdampak. Mari bersama-sama membentuk masa depan pengadaan publik yang tidak hanya efisien dan transparan, tapi berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Saya tidak menceritakan seluruh isi buku ini, cukup tebal ya. Anda bisa lihat di kolom heading sebelah kanan ini, karena semuanya. Di bab 1 ini mengulas bagian kerangka ya. Di siku perencanaan ada 50 mengeksplorasi kompleksitas perencanaan, risiko pengadaan dan seterusnya ya, berbagai macam. Kemudian juga saya sisipkan berbagai landasan teori, ya pengertian manajemen risiko, evolusi teori manajemen risiko, teori portofolio modern, teori prospek, ya, enterprise risk management (IRM), ya, proses manajemen risiko, ya, ya di mana merujuknya pada ISO 31000 ya. Ada 7 batang tubuh ya ISO ini penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, komunikasi dan konsultasi. Dan seterusnya di sini ada kita juga mengenal bagaimana 4 strategi utama penanganan risiko ya, avoid menghindari, ya kemudian mitigate mengurangi, kemudian transfer mengalihkan, kemudian accept menerima, kemudian eh, accept menerima empat ya accept, transfer, mitigate, and avoid ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini adalah daftar peta risikonya.
Ya, terdiri dari perencanaan totalnya 50, ya, ada macam-macam di sini, ada peta, ada risiko ketidakakuratan identifikasi kebutuhan, over estimasi anggaran, under estimasi anggaran, keterlambatan penyusunan rencana anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, analisis pasar yang tidak akurat, perubahan regulasi, konflik kepentingan, ketidaksesuaian dengan rencana strategis organisasi, keterbatasan informasi pasar, kesalahan penentuan metode pengadaan, ketidakjelasan kriteria evaluasi usulan, ya, perubahan prioritas anggaran, ketidaksesuaian jadwal pengadaan, kurangnya koordinasi antar unit, ketidakjelasan kebutuhan pengguna akhir, over specification, under specification, ketidaksesuaian dengan standar industri, perubahan teknologi, ketidakjelasan tanggung jawab, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian dengan peraturan lingkungan, ketidakakuratan estimasi biaya pemeliharaan, perubahan kebijakan internal, ketidaksesuaian dengan anggaran tahunan, ketergantungan pada satu pemasok, ketidakjelasan indikator kinerja, perubahan kebutuhan pengguna, ketidaksesuaian dengan infrastruktur yang ada, ketidakjelasan mekanisme eskalasi masalah, ketidaksesuaian dengan regulasi keamanan data, dan seterusnya. Itu adalah perencanaan. Saya bacakan sebagian saja ya. Di persiapan pengadaan apa aja? Persiapan pengadaan, ketidaktelitian review spesifikasi teknis atau KAK, analisis pasar yang tidak akurat, kesalahan perkiraan harga, ketidaksesuaian dengan RUP, komunikasi yang buruk dengan pengguna akhir, keterlambatan persiapan dokumen, kesalahan dalam penentuan usulan metode pemilihan, ketidakjelasan usulan kriteria evaluasi, konflik kepentingan dimasukkan lagi, ketidaksesuaian dengan anggaran yang tersedia, ketidakjelasan spesifikasi teknis, persyaratan kualifikasi yang terlalu ketat, ketidaksesuaian dengan standar industri, ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan, ketidaksesuaian dengan regulasi terbaru, ketidakjelasan mekanisme pembayaran, kesalahan dalam penentuan jaminan, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, ketidakjelasan mekanisme perubahan kontrak, ketidaksesuaian dengan rencana kerja, ketidakjelasan mekanisme pengenaan denda, ketidaksesuaian dengan standar K3, ketidakjelasan prosedur serah terima, ketidaksesuaian dengan standar lingkungan, gitu ya, dan seterusnya. Di masing-masing poin ini saya jelaskan kategori, ya, kemudian deskripsinya, pemilik risiko, dan solusinya, ya. Di mana saya berikan contoh, misalkan yang kembali ke perencanaan tadi ya, ketidakakuratan identifikasi kebutuhan. Ini termasuk risiko teknis. Ya, di mana dideskripsikan di situ ketidakmampuan pengguna akhir untuk mengidentifikasi kebutuhan pengadaan secara akurat seringkali disebabkan oleh pemahaman yang terbatas tentang produk atau layanan yang dibutuhkan. Hal ini dapat berujung pada pengadaan barang atau jasa yang tidak relevan atau tidak efisien, mengakibatkan pemborosan anggaran dan sumber daya organisasi. Kurangnya koordinasi antar pengguna akhir dan tim pengadaan juga dapat memperparah situasi ini. Pemilik risikonya siapa? Pengguna akhir. Bagaimana solusinya? Mitigasi. Salah satu solusi yang efektif adalah dengan memberikan pelatihan komprehensif dan pendampingan kepada pengguna akhir dalam proses identifikasi kebutuhan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang barang atau jasa yang diadakan, penggunaan metode analisis kebutuhan yang tepat, serta pemanfaatan teknologi untuk melakukan identifikasi kebutuhan secara lebih presisi. Selain itu dibutuhkan kolaborasi yang erat antar pengguna akhir dan tim teknis, serta evaluasi periodik untuk menghindari kesalahan dalam pengadaan di masa depan. Dan seterusnya, banyak. Makanya halaman A4-nya aja hampir 200 ini. 200 plus ini, lebih dari 200. Ya, tidak kita olah satu persatu, akan membutuhkan waktu lama. Makanya sehingga masing-masing poin ini akan berpotensi menjadi anak-anak buku seharusnya ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan persiapan pemilihan. Saya sebutkan 10 poin aja ya. Ketidaktelitian dalam review dokumen persiapan pengadaan, kesalahan dalam penetapan metode pemilihan penyedia, ketidaktepatan dalam penetapan metode kualifikasi, persyaratan penyedia terlalu ketat, persyaratan penyedia terlalu longgar,
kesalahan dalam penetapan metode evaluasi penawaran, ketidaktepatan dalam metode penyampaian dokumen penawaran, jadwal pemilihan yang tidak realistis, kesalahan dalam penyusunan dokumen pemilihan, ketidaksesuaian antara dokumen pemilihan dengan DPP dan seterusnya, kebocoran informasi rahasia, konflik kepentingan dengan tim Pokja, pengadaan dan seterusnya. Itu adalah persiapan pemilihan. Peta risiko berikutnya di tahap pemilihan penyedia. Saya sebutkan ada totalnya di sini ada 50, saya sebut 55 ya totalnya, termasuk e-purchasing di situ juga. Apa aja keterlambatan pengumuman prakualifikasi atau pasca kualifikasi lah, masih masih satu rumpun-rumpun lah ya. Kegagalan sistem e-procurement, ketidakjelasan dalam dokumen kualifikasi, kekurangan peserta kualifikasi, ketidakhadiran peserta saat pemberian penjelasan lapangan, keterlambatan penyampaian dokumen kualifikasi, kesalahan dalam evaluasi kualifikasi, kegagalan dalam pembuktian kualifikasi, keterlambatan penetapan hasil kualifikasi, sanggahan kualifikasi yang berlebihan, keterlambatan jawaban sanggah kualifikasi, pengumuman tender yang kurang luas, kesalahan dalam dokumen tender, pertanyaan yang berlebihan saat pemberian penjelasan, perubahan substansial dokumen pasca penjelasan, keterlambatan penyampaian dokumen penawaran, dan seterusnya. Ada saya sisipkan ini ibu tracing juga ada di sini adalah ketidaktersediaan produk dalam katalog, kegagalan negosiasi, ketidaksesuaian spesifikasi produk dengan kebutuhan dan seterusnya. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah pelaksanaan kontrak nih. Khusus untuk kontrak saya bikin spesial ada 70 peta risiko yang ada di dalamnya. Ketidaktelitian dalam review laporan hasil pemilihan. Benar enggak ini, teman-teman? Keterlambatan penetapan SPWBJ, ketidakhadiran ketidakhadiran pihak penting dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya. Kemudian ketidaksesuaian draft kontrak dengan hasil negosiasi, penolakan penandatanganan kontrak oleh penyedia. Mungkin nggak? Mungkin banget ya. Keterlambatan penyerahan lokasi kerja, ketidaksesuaian personel yang diserahkan dengan dokumen penawaran, keterlambatan penerbitan SPMK atau SPP, kesalahan dalam perhitungan uang muka, ketidakcukupan jaminan uang muka, ketidaksesuaian program mutu dengan kebutuhan proyek, ketidakhadiran pihak kunci dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, keterlambatan mobilisasi, ketidaksesuaian hasil pemeriksaan bersama dengan eh, kondisi kontrak dan seterusnya. Banyak sekali ya, ini saya spill di tengahnya ya. Ketidaksediaan material kritis, fluktuasi nilai tukar mata uang, kebocoran informasi rahasia proyek, kegagalan dalam pemenuhan persyaratan lingkungan. Saya spill lagi, kesalahan dalam interpretasi dokumen kontrak, ketidaksesuaian kualifikasi personal kunci, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan. Saya spill lagi, loncat, kegagalan dalam manajemen interfacing, kegagalan dalam manajemen perubahan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah serah terima nih. Di serah terima, di bagian serah terima ini total ada 50. Ya. Apa itu? Ketidaklengkapan dokumen serah terima, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, ketidakakuratan dengan pengujian dan komisioning, ketidakhadiran pihak kunci dalam proses serah terima, ketidakjelasan kriteria penerimaan, kegagalan dalam demonstrasi fungsi, ketidaksesuaian inventaris aset, ketidaksiapan pengguna akhir, ketidaklengkapan sertifikasi dan perizinan, ketidaksesuaian kondisi lingkungan operasional, ketidakjelasan prosedur penanganan defect liability period, itu ya dan banyak-banyak lagi ya. Seperti ini saya contohkan ya, saya sampling satu ini ya, peta risiko ke-11 ini. Apa itu defect liability period? Saya jelaskan ya. Jadi prosedur untuk penanganan masalah atau kerusakan selama masa pemeliharaan, ya defect liability period, gampangannya masa pemeliharaan itu tidak definisikan dengan jelas dengan dalam dokumen serah terima. Ini bisa menyebabkan kebingungan tentang tanggung jawab, proses pelaporan, penanganan masalah pasca serah terima. Kan masih ada final handover pada saat serah terima pertama, masih provisional handover apalagi yang konstruksi, ya.
Kalau barang misalkan setelah BAST masih masa garansi masih berlaku. Nah, ini bagaimana nanti mekanismenya? Jangan mentang-mentang sudah dibayar karena pasti lewat tahun. Nah, akibatnya penanganan masalah ini menjadi lambat, tidak efektif, mengurangi nilai dan manfaat hasil pekerjaan. Jangan sampai masih masa garansi malah sudah barangnya sudah tidak berguna gitu ya. Solusinya mitigate ya, susun prosedur detail untuk penanganan masalah selama masa pemeliharaan sebagai bagian dari dokumen serah terima. Definisikan dengan jelas kategori masalah, proses pelaporan, respon time, eskalasi. Ya, tetapkan point of contact ya, yang jelas dari pihak penyedia dan PPK. Sediakan sistem pelaporan dan tracking masalah yang mudah diakses. Lakukan simulasi penanganan masalah sebagai bagian dari proses serah terima untuk memastikan semua pihak memahami prosedur. Review dan update prosedur secara berkala berdasarkan feedback dan pengalaman aktual. Ini contohnya begitu ya, saya spill-spill aja. Ada di sini ketidakjelasan prosedur eskalasi dan penanganan isu kritis. Ya. Kemudian kemudian ketidaksesuaian garansi yang diberikan dan kebutuhan. Ini ya, ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan regulasi terkini. Nah, bisa jadi itu ya, karena proses apalagi ini era sekarang ini peraturan cepat berubah gitu ya. Ketidaksesuaian antara asumsi lingkungan operasional dan realitas lapangan. Ya, potensi-potensi serah terima ini ya. Ketidaksesuaian antara ekspektasi garansi dan realitas implementasi. Macam-macam nih ya. Ketidaksesuaian antara performa sistem saat testing dan kondisi produksi aktual. Ketidaksesuaian antara mekanisme versioning dan change management system dalam praktek organisasi dan seterusnya. Dia ada ketidaksesuaian antara ekspektasi eh, longevity system dan strategi teknologi jangka panjang organisasi. Jadi benar-benar kita identifikasi peta risiko ini secara futuristik, tidak hanya kaku di area-area peraturan saja, karena kita mencapai value for money. Di bagian terakhir buku ini adalah kita mengidentifikasi peta risiko untuk pembayaran. Loh, kok pembayaran juga, Pak? Iya, justru ini adalah prosedur penutup dari proses pengadaan barang jasa. Namanya juga transaksi, ya. Entah itu pakai swakelola, kayak mau pakai penyedia, kayak ujung-ujungnya kan untuk dibayar. Kalau enggak, ya. eh, Ada suatu pengeluaran dari situ saya mengidentifikasi dalam buku ini total 50 ya. Total 50 apa itu? Keterlambatan pembayaran. Ini yang paling kerap ini ya, keterlambatan pembayaran. Jadi kita jelaskan di sini proses pembayaran kepada penyedia mengalami keterlambatan yang signifikan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kontrak atau peraturan berlaku, malah atau malah nggak jelas gitu ya. Bayarnya suka-suka gitu. Waduh, kapan bayar nggak muter-muter duitnya ya. Keterlambatan ini itu bisa menyebabkan bisa disebabkan banyak faktor ya, seperti proses verifikasi yang terlalu panjang, birokrasi yang berbelit-belit, keterbatasan anggaran kas. Ya, dampaknya ya sangat merugikan penyedia ya, duitnya nggak muter, terutama untuk usaha kecil dan menengah yang memiliki arus kas terbatas. Ya, keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan penyedia mengalami kesulitan keuangan, mengganggu operasional bisnis mereka, dan bahkan memaksa mereka mencari pinjaman dengan bunga tinggi untuk menutupi kesenjangan arus kas tersebut. Ujung-ujungnya malas berkontrak dengan pemerintah. Sehingga apa yang dari penyedia pemerintah itu akhirnya rata-rata siapa? Bendera calo broker atau bahasa ekonominya perantara non produktif. Ya, bahasa halusnya. Mitigasinya apa? Ya, implementasikan sistem manajemen pembayaran yang terintegrasi dan otomatis untuk mempercepat proses. Tetapkan SLA, Service Level Agreement, internal untuk setiap tahap proses pembayaran. Lakukan monitoring ketat terhadap timeline pembayaran dan implementasikan sistem peringatan dini untuk pembayaran yang mendekati batas waktu. Prioritaskan pembayaran untuk usaha kecil dan menengah. Pertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem pembayaran bertahap atau uang muka untuk proyek-proyek besar. Lakukan review berkala terhadap proses pembayaran untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck. Edukasi semua pihak yang terlibat tentang pentingnya ketepatan waktu pembayaran. Jangan sampai bendahara itu, jangan sampai PPK di bawah ketiak bendahara. Jangan sampai PPK di bawah ketiak bendahara. Ya, bendahara mari menghormati kewenangan masing-masing pihak. Bagaimanapun yang berkontrak, yang punya komitmen adalah PPK. Jangan sampai ada prinsip-prinsip yang sangat-sangat konvensional.
Bagian keuangan kan yang punya uang kami yang ngatur. Ini sangat-sangat fatal Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Bagian keuangan bukan pemilik uang. Anda dititipkan amanah. Pemilik uangnya siapa? PPK. Karena mereka yang berkomitmen, ya mereka yang berkomitmen, mereka yang memiliki eh, eh, kewenangan pada aplikasi, misalnya di Pemda SIPD, di pemerintah pusat aplikasi Sakti yang untuk mencairkan SPM kan PPK semuanya itu. Pemilik uangnya sebagai penanggung jawab amanahnya, bukan bagian keuangan. Ya, jangan sampai berpikirnya seperti itu ya. Mari kita menghormati pemilik komitmen yaitu PPK. Ya, seperti ini. Overregulasi dalam persyaratan pembayaran. Nah, ini sering terjadi ini ya, overregulasi. Ya, misalnya dokumen pencairan pembayaran terlalu banyak, rumit, tidak proporsional dengan nilai transaksi itu. Hal ini terutama terlihat pada transaksi kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dokumen minimal gitu ya. Overregulasi ini dapat menyebabkan inefisiensi, pemborosan waktu dan sumber daya. Ya, solusinya apa? Lakukan review menyeluruh data pembayaran dengan dokumen pembayaran dan sesuaikan dengan prinsip proporsionalitas. Implementasikan sistem kategorisasi pembayaran berdasarkan nilai dan risiko dengan persyaratan yang lebih sederhana untuk transaksi bernilai kecil dan berisiko rendah. Manfaatkan teknologi untuk otomatisasi verifikasi dokumen, ya, dan seterusnya. Oke, banyak sekali ini ya. Dan ini jarang karena saya melihat ya ini mungkin koreksi jika saya salah ya. Identifikasi peta risiko untuk tahap pembayaran di pengadaan barang jasa itu jarang diulas sehingga semoga 50 peta risiko ini bisa menginspirasi buku-buku lanjutan atau jurnal-jurnal lanjutan atau artikel-artikel lanjutan ya. Ketidaksesuaian antara sistem pembayaran dengan praktek bisnis modern, kesalahan dalam perhitungan pajak, ketidakjelasan prosedur pembayaran, ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan pembayaran, kegagalan sistem pembayaran elektronik, ketidakmampuan sistem mengenai volume transaksi tinggi, bisa nggak itu? Ya, ketidaksesuaian format dokumen elektronik, kesalahan dalam input data pembayaran, ketidaksesuaian antara sistem pembayaran dan sistem akuntansi, ketidakmampuan sistem menangani multi currency. Ya, ada potensi seperti itu kira-kira? Ketidakjelasan dalam proses tanggung jawab dalam proses pembayaran, ketidakmampuan sistem dalam mengenai pembayaran bertahap, bisa jadi nggak? Proyek-proyek itu sekarang makin makin variatif, ya. Ketidakmampuan sistem dalam menangani variasi kontrak, Duh, gimana? Potensi ada? Ketidakmampuan sistem dalam menangani perubahan kontrak, ketidakmampuan sistem dalam menangani retensi dan jaminan, ketidakmampuan sistem dalam menangani penalti dan denda, ketidakmampuan sistem dalam mengenai pembayaran kepada joint venture atau konsorsium. Tuh, ada masalah di situ. Ya, segala macam potensi-potensi. Ya, tentunya berdoanya ya, ini semua nggak kejadian gitu ya. Ini semua tidak kejadian. Tapi tidak ada salahnya ini dituangkan dalam sebuah peta risiko sehingga menjadi sebuah database risiko. Ya, siapa tahu suatu saat kejadian lagi kan nggak lucu ya. Dulu sudah selesai malah kejadian lagi, gitu ya. Ketidakmampuan sistem dalam mengenai pembayaran lintas tahun anggaran tuh, gimana tuh? Ketidakmampuan sistem dalam menangani pembayaran dengan sumber dana campuran. Tuh, itu jadi nggak? Nih, saya spill-spill ya. Ketidakmampuan sistem dalam menangani pembayaran dengan skema performance based. Tuh, skema performance based itu bagaimana? Ketidakmampuan sistem dalam menangani pembayaran dengan skema output based. Ya, beda ini ya. Ketidakmampuan sistem dalam mengenai pembayaran dengan skema milestone base. Kalau milestone base biasanya sih aman-aman aja. Tapi tetap kita tuangkan sebagai bagian dari peta risiko nomor 28 ini ya. Ketidakmampuan sistem dalam mengenai pembayaran dengan skema profit sharing. Mungkin, sangat mungkin ya. Ingat buku ini tidak hanya untuk pemerintah saja. Pemerintah pun bisa jadi seperti ini ya. Seperti itu. Ya, sistem pembayaran dalam fitur yang memadai untuk mengelola skema pembayaran profit sharing, di mana pemerintah dan penyedia itu berbagi keuntungan dalam suatu proyek atau layanan. Ya, hal ini dapat menghambat implementasi model kerjasama yang lebih inovatif ya, Public-Private Partnership P3. Ya, menyulitkan pemerintah dalam mengutamakan value for money dalam proyek-proyek tertentu dan ini. Oke, itu ya karena semuanya ya. Sebagai penutup, setelah menjelajahi 220 peta risiko yang nanti Anda lihat sendiri di dalam buku e-book ini, ya, yang membentang dari perencanaan kuantum hingga pembayaran terdesentralisasi, kita telah tiba di ambang era baru pengadaan publik. Perjalanan kita melalui Nexus Risiko 2050.
2050 bukan hanya sebuah ekspedisi intelektual, tapi juga sebuah panggilan untuk bertransformasi. Landscape risiko yang telah kita telusuri bersama menggambarkan kompleksitas dan peluang yang menanti di horizon pengadaan masa depan. Dari artificial intelligence empatik yang memahami nuansa etika hingga ekonomi sirkular 4D yang merevolusi konsep keberlanjutan, kita telah menyaksikan bagaimana batas-batas konvensional pengadaan itu bisa dilampaui. Namun, peta risiko ini bukanlah ramalan deterministik tentang masa depan. Sebaliknya, ia adalah undangan untuk aktif membentuk masa depan yang kita inginkan. Setiap risiko yang telah kita identifikasi adalah juga sebuah peluang-peluang yang untuk berinovasi, untuk berkolaborasi lintas dimensi dan menciptakan nilai yang melampaui parameter tradisional. Beberapa pembelajaran kunci yang bisa kita petik pertama adalah adaptabilitas, itulah kuncinya. Kemudian adaptabilitas adalah kunci. Etika adalah kompas. Kolaborasi transdimensional. Keberlanjutan holistik, literasi risiko kuantum. 5 poin ini, ya. Adaptabilitas adalah kunci. Etika adalah kompas. Kolaborasi transdimensional, keberlanjutan holistik, literasi risiko kuantum. Mari kita sampaikan sebuah call to action untuk menutup ini. Maka saat ini kita menutup ini perjalanan kita sebenarnya baru dimulai rekan-rekan ya. Nexus Risiko 2050 2050 bukan hanya sebuah peta tapi juga kompas untuk menunjukkan arah menuju masa depan pengadaan yang lebih cerdas, adil dan berdampak. Maka izinkan saya mengajak untuk melakukan 5 hal rekan-rekan semua. Reimagine, re-educate, recreate, collaborate, and innovative responsibly. Oke. Reimagine. Tantang asumsi Anda tentang apa yang mungkin dalam pengadaan publik. Berpikirlah melampaui batasan saat ini dan bayangkan apa yang bisa dicapai dengan teknologi dan model bisnis masa depan. Reimagine. Re-educate. Investasikan waktu dan sumber daya untuk memahami teknologi emergen seperti artificial intelligence, blockchain, quantum computing. Literasi teknologi akan menjadi skill survival di era pengadaan transdimensional. Re-educate. Call to action ketiga adalah recreate. Mulailah mendesain ulang proses dan sistem pengadaan Anda dari hari ini juga untuk mengakomodasi fleksibilitas dan inovasi masa depan. Jangan tunggu sampai perubahan memaksa Anda untuk beradaptasi. Call to action keempat adalah collaborate. Bangun jaringan dan partnership yang melampaui batas-batas konvensional. Kolaborasi lintas sektor, lintas disiplin, bahkan lintas realitas akan menjadi norma baru. Call to action nomor 5 adalah innovate responsibly. Doronglah inovasi, tetapi selalu dengan mempertimbangkan implikasi etis dan dampak jangka panjangnya. Pengadaan masa depan harus menciptakan nilai, tidak hanya untuk generasi kita saja, tapi juga untuk generasi yang akan datang di semua dimensi realitas. Akhir kata, ingatlah bahwa masa depan pengadaan publik ada di tangan kita. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, rekan-rekan semuanya, setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk landscape risiko dan peluang di tahun 2050 dan seterusnya. Mari kita gunakan pengetahuan dan wawasan dari Nexus Risiko 2050 ini sebagai batu loncatan menuju era baru pengadaan publik yang lebih cerdas, lebih adil, dan lebih berdampak. Selamat menjelajahi Nexus Risiko dan peluang, masa depan menanti kreativitas dan keberanian kita untuk membentuknya dengan tetap menjaga integritas. Silakan download gratis, tidak dipungut biaya, dan nanti pada waktunya akan kami share buku aslinya yang berupa e-book ya, yang bisa Anda sitasi nantinya di Google Scholar dan seterusnya. Sukses buat Anda semuanya.